Sampai di fase ini, barulah dimulai pembelajaran yang sesungguhnya. Pembelajaran yang sesungguhnya. Salam sejati, Rahayu. Setelah Anda menyimak video ini, nanti saat ada waktu luang, cobalah untuk berhenti sejenak, memejamkan mata bareng sebentar, dan melihat batin Anda sendiri. Lihat apa yang Anda rasakan. Perhatikan seberapa kuat perasaan itu, dan apakah perasaan itu berproses semakin menguat atau melemah. Amati saja perasaan itu sampai ia lenyap dengan sendirinya dan berganti dengan perasaan lain. Kita ambil contoh rasa jenuh. Perhatikan rasa jenuh itu. Apakah berproses jadi lebih kuat atau melemah? Perhatikan rasa jenuh itu. Apakah tetap ada dalam jangka waktu lama atau hanya sementara waktu saja dan berganti dengan perasaan lain? Setelah beberapa saat, Anda akan masuk pada fase rileks. Semakin dalam relaksasi, ada kecenderungan muncul kantuk. Kantuk yang menghanyutkan Anda pada ketidaksadaran. Perhatikan momen lenyapnya rasa jenuh dan munculnya ngantuk. Sadari momen itu. Ada saat rasa kantuk itu pun lenyap dengan sendirinya dan berganti dengan rasa yang lain. Perhatikan momen lenyapnya kantuk dan munculnya perasaan yang lain. Perhatikan momen lenyapnya perasaan yang lain dan munculnya rasa-rasa apa saja. Demikian seterusnya. Sampai kapan? Tidak ada sampai kapan. Terserah, suka-suka Anda. Ini adalah akal-akalan saja untuk menenangkan diri. Atau bisa juga kita istilahkan pemanasan. Ada upaya konsentrasi pemusatan pikiran terhadap objek di sini. Dalam hal ini, objeknya adalah perasaan. Maka pinter-pinternya Anda saja bagaimana caranya tenang. Kalau sudah tenang, barulah intensitas perhatian Anda terhadap apapun bisa lebih cermat. Maka wajar kalau kita bicara metode, akan menemukan beragam cara dan tujuan-tujuan tertentu dari pengguna metode. Ini hanya pemanasan saja kok. Jadi tidak perlu muluk-muluk menempatkan anggapan padanya. Biasa saja. Kalau urusannya masih soal anggapan mana yang paling benar dan mana yang salah, metode mana yang paling benar, metode mana yang paling hebat, paling sempurna, ketemunya ya pikiran ngakali pikiran saja. Jadi terlalu jauh kalau bicara kemurnian, kesempurnaan. Jauh bos. Jadi gak usah muluk-muluk lah. Ada banyak cara. Dari sekian banyaknya cara, yang terbaik di A belum tentu efektif di B. Demikian juga sebaliknya. Yang efektif di B belum tentu di A. Temukan akal-akalan Anda sendiri yang sesuai dengan situasi dan kondisi batin Anda sendiri.
maka diarahkan untuk mengenal diri sendiri, memahami bagaimana pola kerja batin sendiri. Dari sanalah penemuan-penemuan itu akan terjadi. Demikian Anda bisa melatih kewaspadaan dari hal-hal yang sederhana, yang sebenarnya setiap harinya Anda alami, tapi Anda lewatkan begitu saja karena berpikir untuk menentukan pilihan cara yang paling hebat lah, yang paling benar lah, yang paling masuk di akal lah, yang paling inilah, yang paling itulah. Akhirnya malah gak ngapa-ngapain dan malah terhanyut pada kekaguman yang berlebihan terhadap pesona figur penyampai. Nah, deteksi momen lenyapnya rasa ini dan munculnya rasa itu akan membuat Anda memiliki kewaspadaan sehingga tidak mudah lalai, tidak mudah melakukan kekeliruan secara tidak sengaja atau keterlanjuran yang tidak diharapkan. Mereka yang terbiasa mengamati momen muncul lenyapnya perasaan memiliki kepekaan lebih untuk menangkap perubahan getaran rasa dan mendeteksi getaran-getaran di sekitarnya dengan lebih baik. Anda akan menemukan secara aktual bahwa rasa-rasa yang muncul itu berproses, tidak stabil. Momen lenyapnya perasaan itu biasanya karena munculnya perasaan lain. Hingga cepat atau lambat, tidak ada lagi rasa yang muncul sama sekali. Nah, sampai di fase ini, barulah dimulai pembelajaran yang sesungguhnya. Ya, pembelajaran yang sesungguhnya. Kalau sudah terbiasa, seiring bertumbuhnya kualitas batin, bahkan mungkin Anda bisa saja mengherani diri Anda sendiri. Kenapa diri Anda mengalami kesakitan, tapi Anda tidak menderita? Anda merasa tidak pernah belajar atau berguru pada siapapun, tapi Anda memiliki kualitas demikian. Gimana ceritanya? Anda bisa saja sekonyong-konyong tahu ada orang yang sok tahu, sok pinter, sok cerah, mau membodoh-bodohi Anda dengan pesona akal-akalan dan teori-teori yang keren. Tapi Anda tetap menghormatinya dengan tidak menolaknya, namun tidak terseret. Dan jadilah Anda seniman yang budiman, luwes, lentur, fleksibel, tanpa konflik. Anda belajar pada apa yang Anda rasakan. Anda berguru pada diri Anda sendiri, diri Anda yang lebih tinggi. Inilah pembelajaran yang sesungguhnya. Siapapun yang memahami bahwa yang namanya perasaan itu begitu berpengaruh pada diri seseorang, tentu saja ia akan mengerti akan penderitaan yang dirasakan orang lain. Demikian juga ia mengerti kenapa orang bisa sampai kehilangan kendali atas dirinya sendiri. Maka wajar jika sifat pemaaf, sifat pengampun hidup bersamanya, dan kedamaian pun senantiasa menyertainya dalam situasi apapun. Demikian, sampai ketemu di keterhubungan dalam kesempatan yang lain. Ya, hormat kami, Koko Purwo and Fam. Pastikan bermanfaat. Salam sejati.